Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Aji Swadana Rai. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu perkembangan dari keamanan non-tradisional, yaitu adalah Copenhagen School. Dalam Copenhagen School, kita akan membahas mengenai bagaimana isu keamanan itu bukanlah murni merupakan sebuah isu keamanan berdasarkan kacamata keamanan negara, melainkan isu keamanan bisa dipolitisasi oleh sebuah aktor atau seorang aktor sehingga isu tersebut menjadi sebuah ancaman yang harus diselesaikan dengan segera. Nah, bagaimana sih cara kita melihat isu keamanan dalam konteks Copenhagen School? Sebelum kita memulai, mari kita lihat video singkat berikut ini untuk memperjelas. Hari ini, kita akan bongkar konsep keamanan nasional. Sebenarnya, apa sih artinya? Kalau Anda dengar istilah ancaman keamanan, apa yang langsung kepikiran? Dulu kalau kita bicara keamanan, pasti isinya soal militer dan urusan negara saja. Pandangan tradisional ini, yang didukung pemikir kayak Stephen Walt, bikin definisinya jadi sempit banget. Tapi, apa cara pandang kayak gitu masih relevan? Rasanya sih udah nggak cukup lagi. Nah, ini yang memicu perdebatan besar antara kubu tradisionalis dan kubu perluasan. Tradisionalis takut fokusnya jadi buyar, sementara kubu perluasan merasa banyak ancaman baru yang diabaikan. Lalu, muncullah solusi dari Mazhab Copenhagen. Coba deh lihat keamanan dari 5 sektor berbeda. Jadi, keamanannya dipecah jadi 5. Militer, politik, ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Ini cara baru buat mengelompokkan ancaman, mulai dari perang sampai ke krisis identitas suatu komunitas. Tapi ide paling kerennya bukan soal apa ancamannya, tapi gimana suatu isu bisa jadi ancaman. Intinya, keamanan itu soal bertahan hidup, soal gimana politik berjalan waktu kita merasa terancam. Nah, proses inilah yang disebut sekuritisasi. Sebuah tindakan lewat kata-kata, tapi dampaknya luar biasa. Coba bayangin kayak narik alarman kebakaran. Tindakan itu bilang, ini darurat, biar ada respon khusus. Jadi, suatu isu baru jadi ancaman kalau ada yang berhasil meyakinkan orang lain bahwa itu darurat. Contohnya di isu lingkungan, aktivis akan bilang, ini darurat, supaya pemerintah cepat bertindak. Nah, yang terancam ini bisa macam-macam, bukan cuma negara, tapi juga iklim atau bahkan identitas. Misalnya dalam keamanan sosial, yang dipertaruhkan bisa jadi adalah identitas suatu bangsa. Poin pentingnya, cara pandang ini bukan cuma sekedar teori di atas kertas loh. Ini jadi alat bantu kita buat kritis melihat debat politik soal iklim, ekonomi, dan lainnya. Jadi, kita perlu bertanya, siapa yang membunyikan alarm ini? Dan yang lebih penting, untuk apa? Nah, teman-teman sudah melihat kan di video singkat tadi bagaimana pergeseran dari keamanan tradisional menjadi keamanan non-tradisional oleh kacamata Copenhagen School, di mana keamanan tradisional lebih berfokus kepada bagaimana nilai-nilai keamanan dalam sudut pandang militer kemudian bergeser karena melihat perkembangan dinamika yang ada dari isu keamanan itu sendiri. Oleh karena itu, Buzan dan Wever mengemukakan satu konsep utama yang disebut dengan sekuritisasi. Apa sih sekuritisasi itu sendiri? Sekuritisasi adalah salah satu bentuk konsep keamanan yang dimana keamanan itu tidak dimaknai sebagai sebuah keamanan dalam sudut pandang negara atau state-centric. Tapi keamanan dilihat dalam sudut pandang individu yang mewacanakannya. Gitu. Ancaman itu bisa berupa konstruksi, dan konstruksi itu bisa dibentuk oleh siapa? Oleh securitizing actor. Nah, sebelum saya membahas mengenai securitizing actor, saya akan memberikan 4 komponen dasar dari sekuritisasi itu sendiri. Yang pertama kita sudah bahas tadi adalah sekuritisasi atau securitizing actor. Aktor yang melakukan proses sekuritisasi. Yang kedua adalah reference object atau objek yang
menjadi tujuan utama dari securitizing aktor tersebut. Yang ketiga adalah existential threat atau ancaman yang eksistensi. Ancaman yang kalau misalkan kita tidak selesaikan dengan segera, ini akan menjadi ancaman. Bahkan ini akan menjadi ancaman nasional. Yang keempat, yang perlu dan wajib diperhatikan adalah audiens atau masyarakatnya. Tanpa audiens, securitizing atau teori sekuritisasi itu tidak akan bisa berjalan dengan semestinya karena tidak ada audiens yang mendapatkan atau mengumpulkan informasi itu untuk kemudian audiens itu akan menjadi sebuah simpuls dalam kebijakan suatu masyarakat. Nah, dari keempat komponen ini adalah saling berhubungan, baik dari securitizing actor, referent object, maupun existential threat, mereka saling berhubungan dan saling berkoneksi satu dengan yang lainnya. Gitu. Oke, nah dalam sekuritisasi aktor ini sendiri, menurut Buzan, bisa dilihat dalam 5 komponen utama, yaitu dari militer, ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan itu sendiri. Jadi setiap isu, isu tentang lingkungan, isu tentang militer, ataupun isu tentang ekonomi dan politik, itu akan bisa kita tarik dalam kesimpulan sekuritisasi bagaimana securitizing actor mewacanakan suatu isu tersebut, sehingga isu tersebut menjadi sebuah isu yang nasional atau mengancam keadaan suatu nasional. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi teman-teman sudah paham ya bagaimana sih konsep tentang pengertian keamanan non-tradisional dalam kacamata Copenhagen School. Ya, semoga dalam video pembelajaran kali ini teman-teman bisa belajar memahami dan mengkritisi fenomena yang terjadi dan melihat dari 4 komponen dasar tersebut dalam menanggapi sebuah isu. Oke teman-teman, berikut video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.